Jadi kalau orang non muslim itu tidak wajib puasa, nggak wajib. Kalau ditanya misalkan boleh nggak ikutan belajar puasa, iya boleh-boleh aja. Tapi haji juga belum wajib. Jadi Torik haji 2 bulan ya belum wajib itu umur 2 bulan. Nah, kalau perempuan kan udah balik kan ditandai dengan haid ya. Mm-mm. Nah, itu kan kurang lebih saya tahu saya umur 15 atau 17 tahun ya. Ya biasanya nih saya tahu saya kalau perempuan. Tapi kan kalau laki-laki ini kan ditandai dengan mimpi basah, Iya ya kan? betul. Berarti laki-laki ini tahu apa yang tahu diri sendiri apa kita nanya kamu Gini, udah mimpi basah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Ya, selamat sore. Betah lagi tetap menyaksikan di channel Goresan Kisah Spesial Ramadan. Semoga kalian selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan dan semangat puasanya. Betul. Ya kita ketemu lagi di podcast Goresan Kisah Spesial Ramadan. Eh, Alhamdulillah kita masih istiqomah bikin Alhamdulillah. konten Ramadan 30 hari ini. Harus kita bahas materi-materi sambil belajar ilmu pengetahuan juga ya seputar Ramadan ini, jadi bermanfaat ilmu-ilmu kita. Betul. Mudah-mudahan teman-teman semua yang mendengarkan dapat manfaatnya. Amin. Jadi kalau buat yang mau nonton edisi spesial Ramadannya podcast Goresan Kisah, ini tayang setiap hari ya, Mas Aidin ya? Ya, tayang setiap hari. Tayang setiap hari. Jam berapa? Jam 5 sore. Jam 5 sore, kurang lebih jam 5 sore. Ya. Sambil ngebuburit lah. Ya, cuman di channel Goresan Kisah. Ya. Masih sama saya Fahmi dan saya Sahidin. Luar biasa. Sebenarnya sehat Pak Fahmi? Alhamdulillah. Ajar puasanya. Harus semangat. Aduh, luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi nonton dimanapun berada, ya mudah-mudahan juga lancar-lancar puasanya. Ya. Amin. Gimana nih Din hari ini? Kamu gimana puasanya, aman? Alhamdulillah aman. Lancar lah. Walaupun hari pertama ya biasalah awal-awal ya. Iya. Ya awal-awal agak lemes. Tapi hari berikutnya udah terbiasa. Biasalah. Apalagi udah pakai tidur tuh udah kerasa Pak waktu tuh ya. Tidur terus jangan lagi. Kan tidur juga ibadah katanya Pak. Iya betul. Ya niatin aja kalau kita tidur itu meninggalkan maksiat. Tarakul haram ya. Maksudnya meninggalkan hal-hal yang haram gitu istilahnya. Nah kalau kita meninggalkan haram kan jatuhnya juga ibadah. Daripada bangun tapi ngomongin orang, lihat yang enggak. Jadi ngurangin pahala gitu. Iya. Mending tidur aja. Tidur ya. Jadi gimana? Hari ini kita mau ngobrol apa nih? Tema kita hari ini masih spoiler kita seputar Ramadan ya. Terpuasa Ramadan ini. Ada 3 pertanyaan kurang lebih Pak Fahmi di podcast hari ini. Apa syarat seseorang mewajibkan puasa pada bulan Ramadan ini? Syarat yang mewajibkan seseorang itu untuk berpuasa ya, syarat wajibnya puasa untuk seseorang gitu ya. Pada bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman sekalian, memang sebenarnya begini, saya disclaimer dulu nih ya bahwa kita ini di podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan ini memang berusaha membahas soal hal-hal yang sifatnya memang berkaitan dengan Ramadan ya dengan hukum-hukum puasa gitu segala macam. Tapi memang kita tidak ngebahas yang sifatnya itu nanti ada banyak perbedaan pendapat, ikhtilaf gitu-gitulah istilahnya. Nah, kalau saya secara pribadi pun memang kita ngambil beberapa rujukan di kitab-kitab yang pernah kita pelajari gitu-gitu. Seperti misalkan di kitab-kitab fikih ya, kitab fikih misalnya yang kita pelajari itu kayak misalkan di kitabnya
Kalau kayak kitab matan tuh ada kitab matan Safinatun Najah, ada matan takribnya Abu Zuja gitu kan. Nanti ada syarahnya penjelasannya. Kalau Safinatun Najah ada penjelasannya itu di yang kita pakai itu Kasifatu Saja karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Terus kemudian kayak matan takrib itu yang kita pakai syarahnya tuh Fathul Qorib gitu. Nanti kita paling memang nggak yang istilahnya kita bahas pembahasan fikih yang mungkin terlalu dalam, dan kita juga nggak mau apa membahas yang terlalu nanti sifatnya tuh kayak banyak perbedaan pendapat ya. Kan ada banyak nanti akan yang di fikih itu ada yang hal-hal yang sifatnya ikhtilaf ya atau khilafiyah yang memang di situ tuh ada banyak perbedaan pendapat. Nah, mungkin nanti kita akan adalah satu dua gitu ya, tapi kita akan lebih ke yang sifatnya tuh usulnya, pokok-pokoknya gitu kita pembahasan. Jadi seperti yang tadi referensinya kayak Fathul Qorib, nanti kan ada syarahnya lagi tuh. Fathul Qorib tuh ada syarahnya lagi tuh kayak apa namanya? Imam Bajuri tuh ada mensyarahi juga, ada Imam Tauseh juga mensyarahi Fathul Qorib juga gitu kan. Jadi haisiahnya Al-Bajuri sama Tauseh gitu kan. Paling kita di ranahnya seperti itu. Jadi bukan berarti kita merasa paling ngerti fikih gitu juga enggak gitu kan, tapi kita saling berbagi aja. Ya, sharing lah. Mengingatkan lagi barangkali teman-teman yang mungkin dulu pernah ngaji itu mungkin agak dikit-dikit lupa kita ingetin ya. Kalau yang belum ya mungkin pengen tahu gitu ya. Nah ya kita coba ingetin yang kita kasih tahu kita berbagi lah ya. Kita berbagi ilmu, jadi seperti itu. Makanya kita bikin ini disclaimer dulu di awal nih. Jadi karena kita juga bukan mau ngustad atau gimana juga enggak gitu ya. Ya nanti kalau memang ada yang salah, ada yang kurang tepat, nggak apa-apa. Kita sangat terbuka untuk kritik, untuk saran gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita seperti itu. Kita mencoba untuk produktif aja di bulan Ramadan. Nah, terus tadi pertanyaan kamu ngebahas atau pertanyaannya tentang syarat yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa di bulan Ramadan ya. Nah, kalau menurut kitab-kitab fikih yang kita pelajari itu ada beberapa. Yang pertama itu misalkan syaratnya yang pertama itu dia muslim. Dia agamanya Islam. Ya. Nah, jadi yang mewajibkan puasa itu ya Islam. Jadi kalau orang non muslim itu tidak wajib puasa. Nggak wajib. Kalau ditanya misalkan boleh nggak ikutan belajar puasa, iya boleh-boleh aja. Tapi seperti yang kita bahas di video sebelumnya juga, bahwa syarat wajibnya puasa itu kan muslim. Islam. Jadi dia ya nyoba-nyoba aja. Hitung-hitung intermittent fasting lah gitu ya. Dry fasting lah gitu ya. Merasakan gimana sih berpuasa itu ya. Betul. Kalau intermittent fasting ya kebetulan saya juga kan beberapa waktu ini juga saya intermittent fasting tuh yang puasa 12 jam nggak makan. Tapi kan itu nggak dry fasting. Dry fasting itu maksudnya nggak yang puasa kering. Kalau Ramadan ini kita kan dry fasting. Kalau intermittent fasting itu kita masih boleh minum, masih boleh ngopi gitu-gitu ya. Ngemil doang ya. Ya ngemil ya, ngurangin karbohidrat lah intinya kan. Diet. Ya intermittent kan. Nah kalau puasa Ramadan ini kita kan dry fasting tuh. Dan itu memang betul bagus banget buat kesehatan sebetulnya kalau kita ngelihat dari sisi kesehatan. Jadi nggak masalah sebetulnya kalau ada orang non muslim mau nyoba ikut berpuasa gitu. Ya mumpung lagi rame-rame nih bareng-bareng ya. Cuman memang nanti tidak dihitung sebagai ibadah. Ya betul. Itu. Jadi kalau masalah puasa gitu karena pertama syaratnya harus Islam. Tuh. Jadi kalau mau dihitung sebagai ibadah boleh. Login dulu. Syahadat dulu ya. Syahadat dulu gitu. Ya kalau war takjil nggak apa-apa lah. Ikut war takjil nggak perlu syahadat tuh nggak apa-apa. Boleh aja. Kan rame nih. Kayaknya sekarang udah mulai bakalan rame lagi nggak nih war takjil jilid 2 nih. Jadi begitu. Nah, Islam yang dimaksud di situ pun dijelaskan itu bahwa dia meskipun orang itu pernah masuk Islam. Kalau di keterangannya
Syekh Nawawi Al-Bantani itu di kitab Kasyifatus Saja tuh di situ dijelaskan bahwa Islam di sini itu meskipun orang itu pernah masuk Islam, meskipun hanya pernah masuk Islam. Jadi kalau ada orang pernah masuk Islam terus kemudian dia murtad lagi. Nah, itu orang meskipun dia sudah murtad, itu dia tetap kena wajiban puasa. Masih kena kewajiban. Ya, kalau menurut apa namanya di dalam kitabnya Kasyifatus Saja Syekh Nawawi seperti itu yang kita baca. Ya nanti kalau mau dicek ya silahkan dicek aja. Kurang lebihnya seperti itu. Meskipun ini kan kita nggak terlalu populer ya. Maksudnya pemahaman ini kadang orang nggak terlalu ini gitu kan, nggak terlalu populer. Nah itu yang pertama Islam. Yang kedua itu taklif. Taklif atau mukallaf. Artinya dia itu sudah apa namanya ya? Ya dia sudah terbebani oleh beban syariat. Terbebani oleh beban syariat. Contoh misalkan anak yang sudah balik. Ya. Nah, kalau dia masih istilahnya bahasa Arabnya tuh sobi, masih bayi, itu dia belum taklif atau belum mukallaf. Jadi belum wajib puasa. Itu. Orang yang terbebani itu yang wajib puasa itu yang sudah taklif, yang mukallaf. Atau orang yang selain itu juga ada orang yang misalkan apa namanya ya? Istilahnya itu kayak kalau orang gila itu kan dia juga nggak taklif tuh, maksudnya dia nggak terkena beban syariat. Tapi kalau dia sudah sembuh, ya dia wajib puasa, juga puasa seperti itu. Jadi yang contoh paling mudahnya ya itu tadi anak yang sudah balik, sudah masuk usia balik. Nah dia itu sudah terbebani syariat. Ya nanti mungkin di lain waktu kita bahas tentang yang sudah balik tuh gimana sih, ininya bagaimana, nanti ciri-cirinya bagaimana. Nah itu, nah ini saya selalu bilang nih, saya spill dulu dikit ya. Salah satu yang saya merasa keren dengan kitabnya Safinatun Najah karya Syekh Salim Sumer Al-Hadrami itu, beliau itu di kitab beliau itu, ini matannya ya, itu kitab matan yang kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di Kasyifatus Saja itu. Di situ itu, di Safinatun Najah itu, sebelum masuk pembahasan ke fikih, di sana itu dibahas tentang alamatul buluh atau tanda-tandanya balik. Tanda-tanda balik dulu, tanda-tanda balik. Iya. Nah. Jadi sebelum dibahas tentang dia ngebahas tentang, jadi ya kalau hampir semua kitab fikih yang pernah saya baca itu pasti di awal-awal tuh mereka ngebahas tentang rukun Islam, rukun iman, kayak gitu-gitu kan. Itu awalnya. Biasanya tetap ngebahas itu. Nah, nanti setelah itu baru masuk ke bab, misalnya bab toharoh atau bab sesuci. Bab bersuci, nanti lanjut sholat dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, tapi di kitab-kitab yang lain itu nggak saya temui ada bab tanda-tandanya balik. Sementara di kitab Safinatun Najah ini, karyanya Syekh Salim Sumar Al-Hadrami ini, beliau itu sebelum masuk ke pembahasannya toharoh atau bersuci atau masuk ke pembahasan fikih, beliau membahas dulu tentang tanda-tandanya balik. Kenapa bisa seperti itu? Awalnya juga saya biasa aja, tapi setelah saya mempelajari seiring berjalannya waktu, wah ini keren banget. Kenapa keren? Karena memang fikih itu, hukum itu, dia berlakunya kepada orang yang sudah mukallaf, yang sudah taklif tadi. Nah, kalau belum mukallaf, ya tentunya fikih ini masih nggak berlaku gitu. Contohnya tadi anak kecil yang belum balik, ya kan? Yang belum balik itu dia belum terkena hukum syariat ya. Ya puasa belum wajib, sholat belum wajib, dan yang lain-lainnya gitu juga. Itu juga belum wajib. Haji juga belum wajib. Jadi torek haji 2 bulan ya belum wajib itu umur 2 bulan. Haji karena belum balik tadi ya. Belum balik, gitu loh bahasanya. Itu belum menjalankan kewajiban wong masih bayi. Gitu loh. Bahasanya ke situ. Nah, ini kerennya nih Syekh Salim Sumer Al-Hadrami. Nah, mungkin lain waktu kita bahas tentang itu gitu. Nah, terus kita lanjut nih. Setelah taklif, seba'da taklif yang jelas selanjutnya itu kuat berpuasa.
kuat berpuasa. Jadi Islam, taklif, taklif, terus kuat buat berpuasa. berpuasa. Jadi kalau ada orang yang nggak kuat berpuasa, dia boleh nggak berpuasa. Kuat berpuasa itu yang bagaimana? Contoh misalkan apa namanya, nanti di bab yang boleh, nanti ada bab lagi itu bolehnya orang-orang yang nggak berpuasa. Itu salah satunya adalah orang yang nggak kuat berpuasa. Itu ada orang yang haus, yang hausnya itu dia benar-benar sudah nggak tahan, Ya. tuh nggak bisa lagi ditahan sama sekali. Nah itu dia boleh tuh buka tuh gitu. Ya mungkin ada situasi-situasi yang Ya. kita nggak bisa bayangkan ya. Dimana diri kita udah lemes Bener banget ya, bener nggak mampu gitu. daripada kita tidak Ya yang sampai diinginkan, meninggal ya kan? gitu. Dan kita batalkan dulu. Betul. Sama juga dengan orang lapar. Kalau lapar yang begitu sudah nggak bisa ditahan, ya itu jadinya gugurlah kewajiban berpuasanya gitu. Meskipun nanti ada konsekuensi yang lain. Ya, nanti kita bahas di bab selanjutnya. Jadi Baik. buat teman-teman nanti jangan, makanya pantengin terus ya. Ini kalau masalahnya kalau kita bahas ke situ nanti panjang jadinya kemana-mana. Nah kita bahas per bab, ya. Itu bahas per bab. Jadi selanjutnya tuh kuat berpuasa. Jadi kalau ada orang yang nggak kuat berpuasa, contohnya misalkan apa nih? Contohnya selain yang tadi, contohnya itu misalkan ada orang tua. Orang tua dia sudah lansia, sudah sepuh, dia nggak kuat puasa. Nah itu juga boleh, apa namanya, dia nggak wajib tuh puasa. Nah kalau yang masih muda-muda, ya wajib lah. Masih sehat, seger lah ya. Masih sehat, masih seger gitu loh ya. Masa mau disamain kayak orang tua, meskipun anak muda zaman sekarang tuh usianya muda, tapi apa punggungnya punggung orang tua. Ya gitu. Oke, jadi gitu. Itu jadi yang tadi kuat berpuasa. Nah, yang selanjutnya yang ke berapa tadi? Keempat ya, yang keempat. Oh ya, berarti ada 5 yang mewajibkan puasa itu ada 5. Yang keempat itu dia sehat. Sehat. Jadi kalau orang sehat, dia Islam, dia mukallaf, dia kuat berpuasa, terus dia sehat kondisinya, ya wajib puasa. Dia wajib berpuasa. Jadi kalau kecuali kalau dia sakit, nah nanti di bab yang akan datang kita akan bahas itu. Sakit yang seperti apa yang boleh nggak puasa. Jadi selama orang itu sehat, harus wajib berpuasa. Nah yang terakhir itu mukim. Mukim itu artinya dia itu tinggal di satu tempat. Tinggal di satu tempat, dia tidak sedang bepergian. Nah kalau orang bepergian kan namanya musafir. Ya. Nah, kalau ada orang yang bepergian di jarak tertentu, di jarak yang memperbolehkan kodoknya sholat, itu kalau nggak salah sekitar 84 kilo kalau nggak salah. 80-an kilo lah, 80-an kilometer. Itu dia boleh tidak berpuasa. Kecuali, ini ada kecuali nih di kitab itu dijelaskan, contoh misalkan orang yang memang pekerjaannya tiap hari itu musafir, bepergian. Kayak supir bus. Nah, contohnya itu. Jadi kalau di situ tuh dijelaskan bahwa kalau orang yang kerjaannya setiap hari memang dia bepergian, kayak contohnya tadi supir bis, misalkan bisnya bis apa sih, antar kota antar provinsi ya, bis akap gitu ya, Jawa lah, antar Jawa atau Jawa Sumatera gitu ya. Damri, itu, betul, Damri, Sinarjaya, apalagi coba Haryanto. Ya itulah pokoknya. Pokoknya bis-bis yang seperti itu kalau mereka memang pekerjaannya setiap hari nih, setiap hari seperti itu, supir, itu dia tetap wajib puasa loh. Wajib puasa. Wajib puasa. Karena apa? Karena dia tidak ada kemungkinan untuk apa namanya mengkodok puasa kalau dia nggak puasa. Ya mau gimana, setiap hari dia kerjanya begitu, musafir dia tiap hari dong jatuhnya. Gitu loh. Tapi kemungkinan dari segi perjalanan jauh mungkin ya. Kayak dari pembahasan yang dibilang tadi, karena nggak kuat nih, nggak apa-apa kan ya. Ya, kecuali ini ada sebenarnya ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya, kecuali memang si supir ini dia itu memang ada kemungkinan itu nanti dia entah dia punya waktu libur atau apa yang dia itu nanti akan mukim gitu loh bahasanya. Oh iya. Jadi nggak tiap hari pergi. Jadi dia ada kesempatan waktu dulu ya.
untuk dia nanti mengkodok puasa. Nah, itu jadinya boleh tuh. Tapi kalau misalkan bahasanya di situ tuh dia setiap hari itu apa namanya? Nyupir terus, ya mau gimana? Iya. Ya nggak ada waktu kan juga kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, syarat yang mewajibkan puasa itu ada 5. Yang pertama itu tadi Islam, terus Balik. mukalaf, ya taklif ya istilahnya mukalaf, atau balik udah balik itu. Terus kemudian dia kuat puasa, sama sehat, terus dia mukim, dia tinggal. Tuh. Tidak sedang dalam perjalanan, tidak lagi bepergian gitu. Nah itu kalau ada orang yang punya 5 kriteria ini, maka dia itu wajib hukumnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Begitu. Tadi pembahasan yang awal tadi tentang anak-anak nih. Betul. Bagaimana sih dengan puasanya anak kecil yang belum balik itu? Sedangkan kita kan harus membiasakan anak kecil biar terbiasa pas sudah dewasanya gitu. Ya, ini menarik. Wih. Ini menarik. Ini ada cerita begini. Imam Syafi'i itu beliau itu sudah ngajar itu dari usia kecil. Salah satu kehebatan Imam Syafi'i itu, dia kalau nggak salah umur 9 tahun atau berapa tuh, dia belum balik tapi dia udah ngajar. Udah punya majelis gitu. Udah jadi guru. Udah jadi guru. Ya karena beliau tuh memang luar biasa. Hafal Quran di umur yang kecil, hafal muwatta, ngaji. Waduh, Masya Allah luar biasa. Nah ini ada satu kisah. Imam Syafi'i itu pernah di bulan Ramadan dia lagi ngajar. Dia lagi ngajar di majelisnya. Terus ini bulan siang-siang nih, bulan Ramadan. Terus dia minum. Dia minum tuh. Padahal siang-siang bulan Ramadan. Lupa. Di depan apa namanya? Di depan jamaahnya gitu ya, di depan murid-muridnya gitu. Dia minum gitu. Terus diprotes kan sama jamaahnya. Pasti karena kan dia belum ini belum ada ikatan ibadah. Belum balik. Nah ya. Itu makanya. Jadi, dia minum tuh kan, dia nggak puasa gitu, terus diprotes sama jamaahnya. Oh ya Imam Syafi'i kenapa nggak puasa? Ini kan siang hari Ramadan gitu kan. Kata jawab Imam Syafi'i kecil waktu itu, dia bilang bahwa ya saya kan belum balik, saya kan belum wajib puasa gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, seorang Imam Syafi'i aja seperti itu gitu loh maksudnya. Kita ini, nah kalau saya pribadi nih, saya kebetulan juga punya anak 2 yang dimana yang anak pertama saya itu sudah cukup besar tapi belum balik. Dari usia 7 tahun kalau nggak salah, dia sudah mulai mau nyobain puasa. Tapi saya nggak pernah maksa, dan saya nggak pernah bahasanya, ya kamu kalau memang kuat puasa lanjutin, nggak kuat nggak usah dipaksa, makan aja, minum aja. Nah, jadi gitu. Jadi, nah buat orang tua nih terutama nih, saya cuma mau ngasih tahu, boleh kalian ngajarin anak-anak kalian buat latihan puasa. Boleh. Tapi jangan dipaksa. Jangan terlalu dipaksakan banget. Contoh maghrib gitu ya. Iya, contoh misalkan anak 7 tahun atau anak, bahkan kadang-kadang saya ngeliat ada anak masih 6 tahun udah disuruh puasa sama orang tuanya. Maksud saya belum waktunya gitu loh. Ya kalau anaknya mau nggak apa-apa, ya pelan-pelan. Tapi misalkan ada yang kayak gini nih kadang-kadang. Udah jam 4 sore, anaknya udah lapar, udah nggak kuat gitu kan. Itu orang tuanya masih maksain, ayo sebentar lagi, kuat, gini segala macam. Kalau saya udah nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, besok nyoba lagi, gitu loh. Begini maksudnya. Justru kalau saya bilang, mumpung anak-anak ini kasih kecil, mereka belum balik, mereka belum wajib puasa, nggak apa-apa mereka nggak puasa. Nanti kalau mereka sudah balik sampai mati itu puasa terus. Kecuali ada uzur-uzur tertentu yang itu nggak enak gitu loh. Mungkin kalau udah balik boleh kita harus tahan ya. Bukan boleh, harus itu wajib. Harus, ya.
Kalau dia sudah balik, Hmm. ya tahan Tahan. gitu. Tapi jangan kalau mereka masih kecil, itu jangan terlalu di-pressure banget gitu loh Ya. maksudnya. Jangan terlalu ditekan banget. Khawatirnya nanti mereka menganggap syariat ini justru jadi beban. Ketika mereka masih kecil, terus kemudian kita niatnya mungkin mau ngajarin ya, mau memperkenalkan. Padahal kan itu belum waktunya. Maksudnya belum waktunya, belum wajib gitu kan, belum wajib, belum diwajibkan. Takutnya kalau kita terlalu mempreser anak-anak kita, jatuhnya nanti anak kita malah ngerasa eh wah ternyata puasa tuh nggak enak ya, ternyata puasa itu berat kayak gini, harus begini-begini. Jadi anak itu nggak ngerasa nyaman dengan syariat, Ya. khawatirnya begitu, malah jadi fitnah. Justru malah nanti kalau udah gede dia ngumpet-ngumpetan nggak puasa. Kalau di depan orang tuanya kelihatan puasa, tapi ternyata di belakang ada nggak yang begitu? Ya. Jadi berbohong deh dia. Jadinya bohong. Jadi dia nggak menghayati syariat yang sebenarnya aturannya bagaimana gitu loh maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat ya bagaimanapun anak kecil yang belum balik itu belum wajib. Kalaupun mau ngajarin sebatas ngajarin. Gimana kalau misalkan dengan cara ya yang persuasif, yang bahasanya tadi misalkan dapat hadiah boleh gitu. Karena kan bagaimanapun puasa kita juga kan diiming-imingi pahala gitu kan. Itu masih diperbolehkan lah gitu. Yang penting jangan terlalu mempreser banget lah anak-anak kita yang masih kecil. Justru kalau saya bilang mumpung masih kecil nggak apa-apa kamu nggak puasa. Tapi nanti kamu kalau udah gede harus puasa. Jangan orang tua kebalik. Masih kecil disuruh-suruh puasa, dipaksa-paksa, giliran gede Dibiarin. anaknya nggak puasa dibiarin aja. Kebalik itu. Karena kadang tuh kadang mikirnya lah dia kan udah gede udah bisa mikir. Iya betul, udah gede udah bisa mikir. Tapi kan ada kewajiban kita sebagai orang tua harus ngingetin lah, harus memberitahu lah kan gitu. Karena dia udah wajib kalau udah gede. Kalau kecil mah nggak apa-apa. Itu sama kayak sholat misalkan. Nggak apa-apa ya, perintahnya Rasulullah kan juga ajari mulai dari 7 tahun gitu kan. Nggak usah masih bayi sok-sokan ngajarin anaknya sholat ke masjid, dibawa ke masjid, nangis di masjid gini-gini segala macam. Belum lagi masih kecil umur misalkan ya, mohon maaf nih ya, umur misalkan 3 tahun atau 2 tahun dia pakai pampers. Nah pakai pampers itu harusnya buat jaga-jaga kalau dia kencing atau ini. Lah tapi masalahnya dia masuk ke masjid itu posisinya pampersnya tuh udah Basah. udah kena najis. Nah itu kan malah jadinya bawa najis kemana-mana. Nah hal-hal begitu tuh maksud saya. Ya kalau memang sifatnya darurat nggak ada yang nungguin atau apa segala macam ya bisa dengan cara yang lain lah. Gitu. Tapi maksudnya ada waktunya gitu loh. Ada waktunya. Tuh. Berarti anak yang belum balik kita hanya memperkenalkan ya. Betul. Mencobanya tapi jangan terlalu diporsir gitu kan. Tapi dan ketika anak itu sudah balik baru kita akan harus ya. Betul. Bahkan kata Rasulullah kalau dia sudah umur berapa? Aduh saya jadi lupa malahan. Jadi ketika dia umur 10 tahun kalau nggak salah ya, dia sudah mulai harus dipukul kan. Pukul. Kalau misalkan anak itu kita ngajarin anak sholat itu kalau 7 tahun itu mulai diperintahkan. Kalau udah 10 tahun kalau nggak salah nih koreksi ya kalau salah nanti saya agak lupa soalnya. Itu kalau udah 10 tahun kalau dia masih nggak mau sholat dipukul tapi pukulnya yang kasih sayang. Jadi bukan yang menyakiti gitu loh. Ya dipukul pelan lah. Kalau gini maksudnya ini istilah dipukul di Indonesia sama istilah pukul di Arab juga beda gitu pahamnya. Kalau kita ngomong dipukul itu seolah-olah kayak digampar di ini segala macam gitu ya. Tapi nggak seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan dipukul ya dipukul dikit-dikit gitu. Itu bukan pukulan yang menyakiti gitu maksudnya. Nah, jadi apa namanya ketika dia sudah mulai semakin menjelang balik bahkan sampai balik intinya kita semakin tegas dengan aturan syariat yang karena memang bentar lagi mereka itu mukallaf, sebentar lagi mereka taklif dibebani dengan dosa dan mendapatkan pahala kan seperti itu. Sebelum mereka balik belum. Oke, berarti batasannya balik ya. Balik. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kenapa saya jadinya terkagum-kagum dengan kitab Safinatun Najah itu
di situ ada bab tentang alamatul buluh, tentang balik. Karena tahu tanda-tandanya seseorang itu balik itu penting banget gitu loh menurut saya. Penting banget. Jadi supaya kita tahu kapan sebagai orang tua harus bersikap tegas ke anak, kapan harus mulai lebih aware ke anak tentang syariat dan lain sebagainya. Itu jadinya tahu. Ini sebenarnya kita pahami. Kalau perempuan kan udah balik kan ditandai dengan haid ya. Nah, itu kan kurang lebih saya tahu saya umur 15 atau 17 tahun ya. Ya misalnya nih saya tahu saya kalau perempuan. Tapi kan kalau laki-laki ini kan ditandai dengan mimpi basah. Iya, betul. Ya kan? Berarti laki-laki ini tahu apa yang tahu diri sendiri apa kita nanya tahu udah mimpi basah belum? Ini kita durasinya masih cukup nggak ya nih? Kalau masih cukup nggak apa-apa kita bahas, biar nggak terlalu panjang ya. Ya udah. Tanda-tandanya itu. Ini sebenarnya biar durasinya nggak terlalu panjang, tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya masih cukup deh biar nggak terlalu panjang. Saya bahas tentang tanda balik deh ya, secara singkat ya. Dijelaskan di sana alamatul buluh atau tanda-tandanya balik itu ada 3. Ya, yang pertama itu tamamu khamsa asyara, sempurnanya 15. Apa itu sanatan tahunnya? Jadi sempurnanya umur 15 tahun. Jadi fidakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan kalau dia sudah umur 15 tahun ya, itu pasti sudah balik. Menurut Syekh Salim Sumer di kitabnya di situ dijelaskan. Karena apa? Karena nanti akan ada ikhtilaf di beberapa ulama yang lain menyebutkan angka-angka yang lain gitu. Tapi kalau di situ jelaskan segitu. Nah, 15 tahun ini 15 tahun Hijriah, bukan Masehi. Jadi lebih cepat ya pembahasannya di Hijriah. Nah, terus kemudian itu kalau 15 tahun, umur 15 tahun baik dia laki-laki maupun perempuan. Yang kedua itu wal ikhtilamu dan ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi basah. Mimpi basah itu fidakarin au unsa, juga laki-laki ataupun perempuan. Sebenarnya perempuan itu juga ada mimpi basah. Perempuan mimpi basah juga? Iya. Cuman nggak seperti laki-laki. Ya bahasanya gimana ya saya menjelaskannya ya. Perempuan itu kan juga ada ejakulasi lah bahasanya kan. Ya, mimpi basah itu kalau bahasa ininya kan ejakulasi. Ya perempuan itu juga kan ada ejakulasi sebetulnya. Nah gitu. Ada mimpi basah. Ya mimpi basah, ikhtilam, mimpi basah. Nah, terus yang ketiga itu kalau yang mimpi basah itu buat laki-laki dan perempuan. Kalau yang ketiga ini cukup untuk perempuan aja. Perempuan itu apa? Wahidun dan haid. Litis isinina, karena dia umur sudah 9 tahun. Nah, jadi kalau saya mau perinci begini bahasa, atau saya mau coba jelaskan begini. Tanda balik yang pertama adalah kalau dia sudah umur 15 tahun, tandanya dia sudah balik. Meskipun dia belum ikhtilam, meskipun dia belum haid. Tapi kalau udah umurnya 15 tahun, dia berarti sudah balik. Itu udah dihukumi balik. Meskipun dia belum mimpi basah atau belum haid, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentunya kalau haid cuma perempuan. Nah, bisa jadi sebelum 15 tahun tapi dia sudah balik. Karena apa? Dia sudah mimpi basah. Kalau laki-laki atau perempuan. Umur 10 tahun misalkan, atau umur 11 tahun, dia sudah mimpi basah. Padahal belum 15 tahun nih, tapi dia sudah mimpi basah, maka dia sudah balik. Nah ini yang saya tuh, biasanya tuh kalau saya diminta untuk ngisi acara di khitanan gitu ya, itu saya selalu bilang tuh. Saya selalu bilang sama yang hadir atau terutama orang tua. Karena biasanya anak-anak, ya sebenarnya ya khitan itu sih sebenarnya boleh, bagus anak masih kecil ya. Tapi kadang-kadang ada anak-anak di atas 9 tahun itu baru dihitan gitu. Nah, biasanya kalau anak laki-laki sudah dihitan itu rangsangan dia untuk ke mimpi basah itu lebih cepat. Nah, saya selalu bilang begini, kalau perempuan haid itu gampang ketahuan. Yang tadi kayak kamu bilang, haid itu gampang ketahuan. Minimal dia kan akan keluar darah, dia bingung, dia akan nanya ke ibunya, ya kan, ibu ini kenapa nih gini-gini segala macam. Nah disitulah posisi orang tua nanti akan menjelaskan, oh ini darah haid, ini kamu harus begini begitu, nanti ada kewajiban-kewajiban.
mandilah ini itu segala macam. Masalahnya ini laki-laki. Hmm. Laki-laki itu, anak laki-laki, kalau dia mimpi basah, posisinya dia sendiri, ini kadang-kadang mereka ini nggak berani ngomong. Malu. Bener nggak? Iya. Malu sama Iya. orang tuanya. Makanya saya selalu bilang ini, kalau anak bapak ibu sekalian yang anaknya khitan, udah khitan di umur 9 tahun, misalkan baru di khitan atau 10 tahun di khitan, ini anaknya lebih diawasi ya. Tolong lebih terbuka sama anak-anak, atau kalau nggak diajarin mereka bahwa nanti kamu akan ngalamin yang namanya ikhtilam atau mimpi basah. Itu kayak orang, kayak gimana dijelasin, kayak orang ngompol tapi ada rasanya gini gitu kan. Nanti dijelasin tuh, kalau mimpi basah harus ini, harus mandi, harus ini. Kenapa? Karena begini, tadi balik lagi, laki-laki tuh kadang-kadang ya kan dia nggak tahu kalau dia mimpi basah. Terus dia nggak tahu kalau mimpi basah itu ada kewajiban untuk mandi. Nah, bahayanya adalah yang selalu saya bilang, misalkan begini, ada anak laki-laki, dia mimpi basah. Terus dia nggak tahu bahwa mimpi basah itu harus mandi wajib. Mandi wajib. Nah, karena dia masih dalam kondisi junub, belum mandi wajib, dia main ke masjid, masuk masjid. Padahal kita tahu hukumnya orang yang sedang junub itu nggak boleh ke masjid, nggak boleh masuk masjid. Nah, kan jadi ada perbuatan yang dosa, meskipun nanti bisa juga dibilang ya kan nggak tahu itu. Bahasanya begitu. Nah, berarti kan ada semacam, ya tapi kan ada semacam kelalaian yang harusnya kita bisa aware gitu loh bahasanya. Berarti dari sikap orang tuanya ya. Ya, jadi orang terdekat. Nah, karena ini laki-laki, balik lagi tadi. Kalau perempuan, nah kebetulan anak saya perempuan nih. Kalau perempuan pun, anak perempuan itu udah dari sekarang, karena saya sekarang udah 9 tahun umurnya, itu sudah saya kasih tahu, nanti kalau kamu keluar darah begini-begini, kamu bilang sama Umi, itu namanya darah haid. Karena anak saya sudah 9 tahun. Karena tadi haid itu litis aisinina, karena dia udah 9 tahun ini. Nah, ini yang ketiga itu tadi kan yang udah ihtilam. Yang ketiga itu haid. Haid itu dia untuk anak perempuan umur 9 tahun. 9 tahun itu 9 tahun Hijriyah, bukan 9 tahun Masehi. Jadi biasanya 8 tahun lebih itu, kalau di Masehinya 8 tahun lebih, di Hijriyahnya udah 9 tahun. Karena beda berapa waktu kan. Nah, kalau dia sudah umur 9 tahun kemudian keluar darah, gitu kan, keluar darah, itu darahnya dihukumi darah haid. Nah, kalau dia belum 9 tahun, misalkan umur 7 tahun atau 8 tahun terus keluar darah, itu tidak dihukumi sebagai darah haid, tapi namanya darah istihadah, darah penyakit. Jadi begitu. Jadi beda nih. Nah, karena kadang-kadang saya pernah tuh ada orang nanya ke saya, anaknya perempuan tuh sudah haid padahal umurnya masih kecil gitu. Nah, saya tanya, emang berapa tahun umurnya? Baru 9 tahun. Oh ya, kalau 9 tahun nggak apa-apa. Berarti kalau 9 tahun itu berarti memang sudah darah haid. Itu. Kecuali kalau dia itu darahnya dia umurnya belum 9 tahun, maka darahnya bukan darah haid, tidak dihukumi haid dan tidak dihukumi dia jatuh balik atau mukallaf. Tapi kalau dia 9 tahun terus dia keluar darah haid, nah dari posisi situ dia sudah mulai dia dihukumi sebagai seorang yang balik, seorang yang mukallaf, seorang yang sudah dikenai beban syariat, yang dosanya sudah ditanggung sendiri, yang pahalanya sudah dia tabung sendiri. Jadi seperti itu. Jadi antara sudah balik ada 3 ya Pak ya. Pertama dari kita sudah umur 15 tahun, terus laki-laki maupun perempuan itu ada mimpi basahnya, ejakulasi ya. Yang ketiga ini khusus perempuan ini haid. Di umur 9 tahun Hijriah. Iya, betul. Nah, itu tambahan pembahasan yang pertama tadi yang wajibkan berpuasa. Ya, kalau kita bahas yang 5 poin itu tadi satu persatu tuh pembahasannya akan panjang. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas di bagian-bagian yang lain video ini. Kembali ke tadi yang masalah puasa tadi ya Pak ya. Jadi anak yang sudah balik itu kita harus menekankan untuk berpuasa. Kita sebagai sikap orang tua, saya sebelum orang tua sih. Kita belajar mau jadi orang tua juga kan. Itulah maksudnya. Ya nggak apa-apa. Kan kita belajar, kita mau jadi orang tua. Lebih memperhatikan anak-anaknya. Lalu anak yang belum balik, kita memperkenalkan bagaimana puasanya, mempelajari berpuasa ya. Betul.
Oke. Gitu. Ya, mungkin itu aja dulu. Biar video kita nggak terlalu panjang. Kita bahas di situ dulu. Nanti pembahasan-pembahasan yang lain, insya Allah akan kita bahas di video-video kita selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang pengen sama-sama sharing, kita sama-sama belajar ya. Nanti bisa tonton video-video kita selanjutnya. Insya Allah selama bulan Ramadan kita akan tayang setiap hari pukul berapa deh? Jam 5 Jam 5 sore. Jam 5 sore di channel Goresan Kisah. Oke, mungkin cukup segitu ya Din ya. Cukup Pak. Kita tutup. Buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Biar kita makin semangat. Selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.